hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau mengungkap satu kebenaran Tuhan bagi kita tentang hidup dalam kebersamaan. Saya tidak ungkap berdasarkan cara eksposisi atau ekspositori, tetapi saya mau ungkap berdasarkan ayat-ayat yang akan kita baca secara gamblang dan secara sederhana. Ada orang yang mengatakan, saya tidak mau hidup dalam kebersamaan. Saya tidak mau ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mau ibadah sendiri. Saya mau hidup sendiri. Saya mau semau sendiri dan seterusnya. Sehingga tidak mau ikut dalam pertemuan-pertemuan, forum-forum. Bahkan ada gereja-gereja tertentu dengan pemimpinnya yang tidak mau ikut dalam forum, rapat, pertemuan antar gereja, dan sebagainya. Untuk kali ini saya mau ungkap kepada kita tentang kebenaran Tuhan bahwa kebersamaan, persekutuan, pertemuan-pertemuan bersama itu adalah berkat. Ini bukan dalam pengertian jasmani, tetapi ini dalam pengertian rohania. Sebab Allah sangat menghendaki, Allah sangat berkenan, Allah sangat memberkati orang-orang yang hidup dalam persekutuan, yang hidup dalam kebersamaan. Saya akan baca 2-3 bagian firman Tuhan tentang kebenaran ini, bahwa memang kita harus hidup dalam kebersamaan karena itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 disebutkan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Nah, ini adalah Alkitab versi terbaru yang diterjemahkan oleh LAI tahun 2023. Disebutkan di situ, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu hal yang penting. Oleh sebab itu kita mengetahui dari pembacaan firman Tuhan ini bahwa hidup dalam kebersamaan, bahwa pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah kehendak Allah, adalah kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan memerintahkan kita supaya hidup beribadah bersama-sama. Disebutkan di situ, di dalam kebersamaan itu kita bisa saling membangun, kita bisa saling menasehati, kita bisa saling mengingatkan. Saya bisa bayangkan kepada kita semua, kalau misalnya kita saling bergandengan tangan dalam kebersamaan, ketika saya jatuh, tidak jadi jatuh. Mengapa? Karena sudah bergandengan tangan dengan orang-orang yang ada di menyebelah saya. Demikian juga kalau ada orang lain akan jatuh dan saya akan topang sehingga tidak akan jatuh. Jadi ini dalam hal praktis kita temukan kebenaran Tuhan bahwa dalam kebersamaan, hidup dalam kebersamaan itu menjauhkan kita dari kejatuhan. Justru sebaliknya kita bisa saling membangun, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menguatkan di dalam kebersamaan. Jadi di dalam komunitas sel atau istilah-istilah lain, connect group, persekutuan kecil, kita bisa hidup dalam kebersamaan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menopang. Ini kebenaran Tuhan. Jadi digugurkan, dibatalkan pernyataan bahwa saya tidak mau bertemu bersama-sama dengan sesama orang percaya. Nanti bikin masalah, nanti bikin gosip. Oh tidak sama sekali. Kebenaran Tuhan mengungkap bahwa kita tidak boleh meninggalkan hidup dalam kebersamaan. Pertemuan-pertemuan ibadah itu harus kita hadiri, harus kita ikuti. Kalau boleh saya bisa simpulkan, apa yang barusan kita baca, bahwa hidup dalam kebersamaan, hidup dalam pertemuan-pertemuan bersama dan ibadah bersama-sama, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Sebab Allah sendiri hidup dalam persekutuan. Allah Tritunggal senantiasa bersekutu, senantiasa bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam pertemuan-pertemuan ibadah bersama. Itu adalah sarana Tuhan untuk memberkati kita.
Memang Tuhan berkati kita melalui doa-doa pribadi, kehidupan dalam keluarga secara khusus. Tetapi Allah juga dengan dahsyatnya memerintahkan berkatnya di antara kita yang hidup bersama, di antara orang-orang percaya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 disebutkan di situ Tuhan memerintahkan berkat bagi orang-orang yang hidup diam bersama dengan rukun. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Ini versi terbaru ya, ini terjemahan versi terbaru. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini disebutkan Tuhan memerintahkan berkatnya, berkat yang begitu dahsyat. Kehidupan rohani kemudian diikuti dengan kehidupan jasmania yang begitu indah, yang begitu hebat. Tuhan perintahkan. Tentu kita mau hidup dalam kasih, kehendak, dan berkat-berkat Tuhan. Dan ini kebenaran Tuhan, saya tidak bisa bantah. Ini bukan dalam pengertian teologia kemakmuran. Ini bukan teologia sukses, tetapi ini kebenaran Tuhan. Pertama-tama kehidupan rohania, kemudian juga kehidupan jasmania. Tuhan perintahkan berkat. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, Kisah Para Rasul pasal 4, dikobarkan hati mereka ketika mereka hidup dalam kebersamaan. Bahkan ada jemaat-jemaat yang rela hati menjual harta miliknya untuk dipersembahkan bagi pelayanan, bagi kemuliaan Allah. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan seterusnya. Cara hidup jemaat. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Mereka hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi kelahiran Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini sesuatu anugerah yang luar biasa. Di dalam kebersamaan, di dalam persatuan, Roh Kudus bekerja di antara kita, membakar hati kita, dan kita berkata, apakah arti harta dunia ini? Kita mau hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Ini berkat Tuhan. Hati kita dikobarkan, hati kita dibakar oleh api Roh Kudus, membuat kita hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah, memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Kita rela korbankan harta kita, hati kita, akan nyawa sekalipun demi kemuliaan Tuhan, demi pemujaan terhadap Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam persekutuan. Mari kita hidup dalam kebersamaan. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Dan kita akan menikmati. Kita akan membagikan itu. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya bagikan. Mari kita kembali kepada hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam persekutuan. Hidup dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.
hidup yang sejati, hidup penuh arti, penuh sukacita, penuh dengan kedamaian. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan namanya. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya.